Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Musiana Mulai SPD. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Timur. Sebagai seorang dosen, saya diwajibkan untuk menyelenggarakan kegiatan tridharma setiap semesternya, dan salah satunya yaitu pada bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran ini, saya dibebankan untuk mengampu beberapa mata kuliah pendidikan yang tersebar pada berbagai tingkatan semester pada program studi pendidikan biologi. Berbagai mata kuliah pendidikan itu diantaranya ada pengantar pendidikan, kemudian ada dasar-dasar pendidikan sains, ada profesi kependidikan, dan ada juga micro teaching. Kemudian ada tambahan mata kuliah murni, diantaranya ada mikrobiologi dan juga mata kuliah evolusi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa salah satu mata kuliah pendidikan yang saya ampu yaitu mata kuliah profesi kependidikan yang diterapkan pada mahasiswa semester 4 prodi pendidikan biologi dengan bobot 2 SKS. Untuk mata kuliah profesi kependidikan ini, outputnya itu adalah menghasilkan mahasiswa yang kelak menjadi seorang calon guru yang berkualitas dan juga profesional, kemudian mampu berkontribusi di dalam dunia pendidikan, dan kemudian mampu bersaing di dunia kerja, menjawab tantangan di era globalisasi ini. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu mempersiapkan mahasiswa dengan berbagai macam pengetahuan, kemudian berbagai macam sikap dan juga keterampilan yang dibutuhkan untuk kelak nanti sebagai dasar untuk berkontribusi di dalam dunia pendidikan. Nah, dalam mata kuliah profesi kependidikan ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu menguasai konsep dasar tentang profesi kependidikan, kemudian mampu memahami bagaimana nantinya ia bertanggung jawab, kemudian hak dan kewajiban terkait dengan seorang pendidik, kemudian bagaimana ia mampu mengembangkan kompetensinya hingga pada bagaimana ia mampu untuk melakukan penilaian terhadap kinerjanya nanti. Pada mata kuliah ini juga mahasiswa diharapkan untuk mampu berpikir kritis untuk memahami tentang berbagai fenomena atau masalah-masalah nantinya di dalam dunia pendidikan. Untuk capaian ECPMK untuk mata kuliah ini, itu diantaranya itu yang pertama, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Kemudian yang kedua, mampu mempunyai ketulusan, komitmen, dan kesungguhan hati sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang ketiga, mampu menguasai konsep teoritis dan pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan guna peningkatan profesionalitas. Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Dan yang kelima, mampu melaksanakan kajian terhadap masalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk metode pembelajarannya itu yang saya terapkan dalam proses perkuliahan selama ini, itu ada berbagai macam metode variatif, yaitu ada metode diskusi, kemudian metode lainnya yang saya sesuaikan dengan bahan kajiannya. Untuk bahan kajiannya itu terdiri dari yang pertama ada konsep dasar profesi kependidikan, kemudian ada pendidik dan kependidikan, kompetensi guru profesional, tugas guru, hak dan kewajiban guru, keterampilan dasar mengajar, kode etik dan organisasi profesi guru, perlindungan dan penghargaan guru, pengembangan kompetensi guru melalui program sertifikasi guru, penilaian kinerja guru, dan yang terakhir problematika profesi kependidikan di Indonesia. Oke, terkait dengan proses perkuliahan di dalam kelas bisa disimak pada cuplikan video berikut ini. Terima kasih dan selamat siang.
lalu dan juga yang tertuang dalam kontrak kuliah dan juga RPS, bahwa untuk minggu ini kita akan membahas mata kuliah profesi kependidikan khususnya untuk bahan kajian pengembangan kompetensi guru melalui program sertifikasi guru. Oleh pengantar, saya ingin bertanya kepada kalian semua, kalian sudah pernah mendengar istilah tentang sertifikasi guru? Sudah. Ya. Ada yang bisa bantu menjelaskan ke Ibu konsep mengenai sertifikasi guru ini? Oke, ada yang bisa bantu? Oke, silakan Irma. Baik, dari saya, sertifikasi guru merupakan program pemerintahan sebagai upaya pengembangan mutu kualitas seorang guru profesional. Oke, dari Irma mengatakan bahwa sertifikasi guru itu merupakan program pengembangan mutu dan kualitas seorang guru untuk menjadi guru yang profesional. Jadi jawaban dari Irma itu benar ya. Jadi sertifikasi guru itu adalah sebuah upaya dari pemerintah. Jadi pemerintah mengeluarkan suatu program dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas seorang guru melalui apa? Melalui uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme yang teknis yang telah diatur oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat yang dia bekerja sama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten. Maksudnya di sini dia bekerja sama dengan sekolah-sekolah tempat nanti di mana guru-guru itu mengabdi. Yang kemudian diakhiri dengan adanya pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang dinyatakan lulus atau memenuhi standar profesional. Kemudian untuk sertifikasi guru sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada dua jalur ya, ada dua jalur untuk program sertifikasi guru ini, yaitu melalui guru dalam jabatan, kemudian ada sertifikasi guru prajabatan. Oke, sampai di sini kalian paham tentang konsep mengenai sertifikasi guru? Paham. Ada pertanyaan? Oke, dari Jetri silakan. Saya akan menjelaskan perbedaan antara guru dalam jabatan dan guru prajabatan. Oke, tentunya dalam konsep ada perbedaannya antara yang guru dalam jabatan dan juga guru dalam prajabatan. Oke, pendapat Jekri mengenai guru dalam jabatan dan guru prajabatan itu apa? Sertifikasi guru dalam jabatan dan prajabatan itu berbeda. Nah, sertifikasi dalam guru itu diikuti oleh guru ASN atau guru-guru yang sudah mengabdi kepada suatu sekolah. Sedangkan sertifikasi guru prajabatan itu diikuti oleh calon guru atau melalui program pendidikan profesi guru atau yang disebut itu PPG. Oke, jawaban dari Jeffrey mengatakan bahwa ada perbedaan antara sertifikasi guru dalam jabatan dan juga sertifikasi guru prajabatan. Itu dalam persyaratannya dan juga dalam prosesnya. Kalau sertifikasi di guru dalam jabatan itu diikuti oleh guru-guru yang sudah mengabdi pada suatu sekolah. Sedangkan sertifikasi guru prajabatan itu diikuti oleh calon guru. Artinya, contohnya seperti kalian, kalau misalkan setelah lulus dari sini, kemudian belum mengabdi pada suatu sekolah, itu kalian bisa mengikuti program sertifikasi guru prajabatan melalui program apa? Pendidikan profesi guru. Ya. Oke, jadi tujuan dari perkuliahan kita ini ada dua, yaitu yang pertama itu agar mahasiswa dapat memahami konsep ya tentang pengembangan mutu dan kualitas guru melalui program sertifikasi guru. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat memahami perbedaan prosedur dari sertifikasi guru dalam jabatan maupun prajabatan. Oke, yang kedua terkait dengan tujuan sertifikasi guru. Tujuan sertifikasi guru ini yang pertama adalah menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Artinya sebagai seorang guru itu kita dituntut untuk menjadi guru yang profesional. Sehingga untuk menjadi guru yang profesional perlu adanya mengikuti program sertifikasi guru sehingga kita layak untuk menjadi seorang guru yang profesional. Kedua, mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah,
Tujuan pendidikan nasional itu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu kita sebagai calon guru, kalian sebagai calon guru ke depan, tentunya kalian harus paham tentang tujuan pendidikan nasional. Nah, salah satu upaya untuk mencerdaskan bangsa yaitu mengikuti adanya program sertifikasi guru. Nah, kemudian meningkatkan martabat dan profesionalitas guru. Nah, melalui program ini diupayakan agar kalian dapat meningkatkan martabat sebagai seorang guru dan juga menjadi seorang guru yang profesional. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesejahteraan guru dengan adanya tunjangan profesi. Ini penting ya sebagai seorang guru. Karena apa? Ada istilah bahwa guru yang sejahtera pasti siswanya bahagia. Nah, ini terkait dengan tunjangan profesi. Hak kita sebagai seorang guru. Nah, biasanya dihargai dengan adanya pemberian tunjangan berupa honor terhadap guru yang sudah memiliki sertifikasi pendidik. Nah, itu biasanya dibayar 1 kali gaji setiap bulan, ya. Kemudian yang kedua, untuk prosedur dan mekanisme sertifikasi guru dalam jabatan itu sebenarnya ada 2 jalur, yaitu melalui yang pertama penilaian portofolio, dan kemudian yang kedua itu melalui pendidikan profesi guru dalam jabatan. Kita lihat yang pertama terkait dengan penilaian portofolio. Nah, untuk penilaian portofolio, sertifikasi bagi guru dalam jabatan itu dilaksanakan melalui beberapa tahapan, ya. Yang pertama, adanya penilaian portofolio untuk memperoleh sertifikat pendidik. Jadi penilaian portofolio ini akan diupload melalui aplikasi, kemudian nanti dinilai. Ketika dinyatakan lengkap dan lulus, barusan guru tersebut diberikan sertifikat pendidik. Kemudian yang kedua, penilaian portofolio itu dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi. Ini harus yang terakreditasi. Jadi kalau misalkan LPTK itu lembaga pendidik dan tenaga kependidikan, ya. Nah, kalau misalkan belum terakreditasi, maka dia belum layak untuk melakukan penilaian terhadap dokumen portofolio dari calon guru PPG. Kemudian yang ketiga, pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi guru yang telah lulus. Nah, kalau misalkan dokumen portofolionya sudah lengkap, kemudian dinyatakan lulus, maka dia berhak untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, penilaian portofolio ini dapat diikuti oleh guru dalam jabatan. Yang pertama, dia telah memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma atau D4. Kemudian yang kedua, yang berhak untuk mengikuti program ini adalah guru PNS maupun non PNS yang telah mengabdi pada sekolah setempat. Sampai sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Ada, Ibu. Oke, silakan Agnes. Untuk penilaian portofolio, misalnya ada guru yang tidak lulus dalam penilaian portofolio, lantas langkah apa yang ditempuh selanjutnya untuk mendapatkan sertifikat pendidik ini? Oke, terkait dengan penilaian portofolio, ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk portofolio itu kan berisi dokumen-dokumen penting dari guru tersebut, baik itu pengalaman mengajar, kualifikasi akademik, kemudian prestasi, dan juga karya pengembangan yang selama ini dia terapkan di sekolah ketika menjadi seorang guru. Lantas kalau misalkan dia penilaian portofolionya itu kemudian dinyatakan tidak lulus, berarti ada beberapa hal yang perlu dilengkapi dalam portofolio tersebut. Misalnya, dia kurang dalam pengembangan prestasi atau pengalaman mengajarnya itu kurang. Jadi ada beberapa dokumen yang nanti dikembalikan ke guru tersebut untuk memenuhi kelengkapan portofolio, kemudian diupload kembali untuk diperiksa atau dikoreksi oleh LPTK. Ya, seperti itu. Jadi langkah alternatifnya itu akan dikembalikan portofolionya untuk dilengkapi. Ya, Agnes? Oke. Sudah paham? Sudah. Boleh lanjut ya? Oke. Jadi penilaian portofolio itu seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi,
Portofolio itu berupa kumpulan dokumen sebagai bukti fisik yang menunjukkan adanya prestasi atau karya serta pengalaman profesionalitas selama guru tersebut menjadi guru di sekolah ini. Contoh dari dokumen portofolio seperti ini ya. Untuk yang halaman pertama itu berisi cover atau sampul dari dokumen portofolio. Itu nanti tercantum ada nama guru, kemudian nama sekolah, kabupaten, provinsi, serta tahun penerbitan dokumen portofolio. Kemudian ada daftar isi. Nah, daftar isi mencantumkan urutannya nanti urutan dari dokumen portofolio yang nanti dicantumkan. Kemudian halaman yang berikutnya ada identitas peserta. Ada identitas peserta, kalian harus mencantumkan nama sampai pada beban mengajar per minggu. Jadi setiap minggu itu kalian dikasih beban mengajar berapa jam misalkan. Kalau misalkan hanya dikasih 4 jam atau 2 jam juga harus diisi sesuai dengan kenyataannya, jangan rekayasa di sini. Karena nanti dokumen portofolio kalian ini akan ditandatangani dan disahkan oleh ada pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan juga penyusun. Guru penyusun berarti kalian yang nanti tanda tangan ya. Untuk prosedur pendaftarannya, ini yang tadi itu untuk jalur penilaian portofolio ya. Kalau yang ini untuk jalur pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan ya. Nah, persyaratannya itu yang pertama memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. Sama ya, harus yang berijazah S1 atau D4. Kemudian yang kedua, berstatus sebagai guru dalam jabatan, baik itu PNS ataupun non PNS yang telah diangkat. Nah, kemudian memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Jadi kalau misalkan kalian baru masuk 1 atau 2 tahun belum bisa ya, sabar-sabar sampai 5 tahun mengabdi dulu baru bisa mengikuti pendidikan profesi ya. Ini khusus dalam jabatannya. Kemudian dia harus punya nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan NU PTK. Lalu memenuhi syarat administrasi yang disyaratkan. Jadi saat kalian upload berkas administrasi kemudian diminta untuk misalkan dari sistem meminta untuk kalian mengupload berkas administrasi lainnya itu harus dipenuhinya. Ini prosedur sertifikasi dalam jabatannya. Jadi semuanya sudah terangkum di sini seperti yang tadi dijelaskan, ada 2 jalur yaitu melalui penilaian portofolio, kemudian ada jalur lain yaitu melalui PPG program pendidikan profesi guru. Nah, selain itu juga ada jalur lain yaitu hanya mengikuti pelatihan ya, melalui pelatihan atau diklat profesi guru. Nah, untuk yang program PPG dan juga untuk yang dia pelatihan diklat profesi guru ini, itu nanti tahap terakhir itu ada ujian ya, tes formatif yang nanti menentukan ketika dilakukan ujian kompetensi ini, itu akan menentukan kalian lulus atau tidak untuk memperoleh sertifikat pendidik ya. Oke, sampai di sini paham? Atau ada pertanyaan lain? Oke, Ino silakan. Baik. Pertanyaan saya terkait dengan kualifikasi akademik, bagaimana dengan guru yang hanya memiliki ijazah SMA? Misalnya, apakah guru hanya mereka dapat diikuti dengan dalam program sertifikat guru? Pertanyaan saya ulangi Ibu, terkait dengan kualifikasi akademik, bagaimana dengan guru yang hanya memiliki ijazah SMA? Misalnya, apakah mereka dapat ikut serta dalam program sertifikat guru? Oke, ini terkait dengan persyaratan tadi ya. Dia wajib berijazah S1 atau D4. Nah, pertanyaan dari Ino, misalkan guru yang sudah mengabdi hanya memiliki ijazah SMA, ya, apakah dia bisa diikutsertakan dalam program sertifikasi guru ini atau tidak? Oke, jawabannya dia bisa diikutsertakan dalam program sertifikasi guru ini dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, dia itu sudah harus berumur minimal 50 tahun di atas dengan pengalaman mengajar itu 20 tahun, minimal 20 tahun ya, no? Nah, kemudian pengalaman yang kedua, dia harus memiliki golongan minimal 4A.
Karena misalkan kalau S1 itu kan biasa diangkat dengan 3A toh? Nah, kalau misalkan dia lamar waktu itu lulus PNS, dia lulus PNS dengan ijazah SMA, berarti golongannya itu 2C kalau ya, dari 2C ya. Nah 2C berarti dia harus mengabdi lagi sampai memenuhi golongan 4A dan bisa mengikuti program sertifikasi itu. Nah, atau pertimbangan yang ketiga yang berikutnya ini memiliki angka kredit kumulatif itu yang tinggi, dan ketika diperhitungkan angka kredit kumulatifnya ini setara dengan golongan 4A ya. Penilaian kinerjanya itu harus bagus, jadi walaupun dia belum mencapai golongan 4A tetapi angka kreditnya itu tinggi, maka dia berhak untuk mengikuti, dia layak untuk mengikuti program sertifikasi ya. Ini ya paham. Jadi kalau misalkan ini tidak jadi masalah kalau misalkan dia belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4. Mungkin dia belum punya waktu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke ya? Oke. Nah, ini program profesi guru prajabatan ya. Hampir sama seperti yang tadi dijelaskan bahwa program profesi guru prajabatan berarti program profesi guru yang bisa diikuti oleh calon guru. Kalau misalkan dia memiliki niat untuk melanjutkan ke pendidikan profesi guru. Jadi kalau kalian ini ketika lulus belum mengabdi, berarti kalian bisa masuk pada jalur program profesi guru prajabatan. Ya, karena program profesi guru prajabatan ini diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1 D4 non kependidikan. Yang apa? Yang dia punya bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sebelum nantinya dia turun ke dunia kerja. Ya, oke. Demikian pemaparan materi kita hari ini terkait dengan materi kita. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Baik, mohon maaf sebelumnya Ibu, saya masih bingung. Apakah lama masa studi dan SKS untuk sertifikasi guru dalam jabatan sama dengan lama studi dan SKS sertifikasi guru prajabatan? Oke, ini pertanyaan terkait dengan lama masa studi ya. Oke, untuk yang dalam jabatan dan prajabatan tentunya berbeda. Ya, untuk yang dalam jabatan, misalkan kalau selesai mengikuti semua proses atau rangkaian tes, kemudian dinyatakan lulus. Nah, lama masa studinya itu kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan ya, dengan SKS totalnya itu 36. Sedangkan untuk yang prajabatan, ketika dinyatakan lulus, maka lama masa studinya itu kurang lebih 1 sampai 2 tahun dengan total SKS-nya itu ada 40 SKS. Jadi dia berbeda antara yang dalam jabatan dan juga yang prajabatan ya. Oke, itu. Oke, baik, ada pertanyaan lagi?